Nah, lali kan? Lali mesti. Ya, lali. Tak mungkin aku kan hadir di pestamu. Tapi sempet aku dipulangkan loh lagu itu. Mau dipulangkan maksudnya. Dipulangkan ke Surabaya lagi. Kenapa? Balik. Drop juga di pasaran. Kendaraan belum ada. Jadinya saya ke studio rekaman. Saya naik sepeda. Apa ya? Ojek sepeda itu. Kepala masing-masing ini kan beda-beda karakter, ya kan? Ya kalau kita tidak bisa saling menaungin, kita tidak bisa saling mengerti, ya pastinya nggak akan utuh gitu. Kan jauh banget gua bilang. Ya Allah. Tahu ya, manis-manisnya kayaknya kalem-kalem ya orangnya. Kalem-kalem nggak sih? Dilihat dari drama sedotan kalem-kalem. Gitu. Berarti ketahuan yang paling bawel di Manis Manja tuh dia kayaknya deh. Lebih enak tiwul ya? Oh enak, tiwul itu makanan saya itu. Ojo buka rahasia gitu ya. Kisah bunga desa yang datang ke ibu kota mencari kekasih yang sangat dia cintai. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, apa kabar? Aduh senangnya bisa kembali berjumpa dan mengunjungi kamu semua para Sobat Mantap di seluruh Indonesia. Nah kemarin-kemarin kita sempat tayangin bintang-bintang dangdut ya. Ada Mbak Ikke Nurjana, ada Mila Rosa, dan ada siapa lagi? Eri Susan. Nah kemarin-kemarin tuh ada request, Manis Manja dong, kapan Manis Manja gitu. Aduh sebetulnya itu lumayan berat buat gue karena gue harus mengundang 5 orang ya Manis Manja tuh. Oh 4, tadinya 5 ya, sekarang 4. Tapi nggak apa-apa ya, tetap saya hadirkan, tapi dicicil ya satu-satu. Nah dari kemarin gue udah minta tuh sama Govin, Manis Manja, iya. Akhirnya dapet nih nangkep 1 orang kesini ya. Siapakah dia? Hai, Yulia Citra di sini. Gak kuku. Au. Sayangnya nih, gue ketemu apa ini Manis Manja ini setelah mereka menjadi ibu-ibu ya. Coba zaman dulu gitu. Tapi masih cantik lagi. Cantik mah tetep. Suara masih bagus nggak? Suara masih bagus? Ya, begitulah adanya pokoknya. Untuk ngerimain dulu sebelum Manis Manja kan dulu apa? Tak mungkin aku. Pesta Mudukaku. Gimana Mbak? Coba dong dengerin dong. Tak mungkin aku kan hadir di pestamu. Wes lagi. Merdu ya. Asli masa lip sync. Emang aslinya merdu ya. Apa ya, kayak kue kali ya, empuk-empuk apa ya? Oh suaranya empuk ya. Empuk kaparnya. Udah bisa aja nih dia. Mbak apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah seperti yang dilihat. Oke, kalau saya lihat memang sehat, alhamdulillah ya. Makin sehat malah ya. Makin sehat. Mbak sibuk apa sekarang? Ya, alhamdulillah selain menjadi ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga. Kamu single parents? Enggak. Oke. Ya, dan alhamdulillah show-show job-job luar masih ada ya? Masih alhamdulillah. Oke. Nah, jadi Mbak kemarin tuh kan kita sempat tayangin edisi dangdut gitu. Ada Eri Susan, ada Ikke, kemudian rame kan? Iya, aku udah lihat juga. Oh, udah lihat ya. Jadi kalau dangdut itu rame gitu. Betul. Soalnya ada dang, ada dut. Ya, jadi pokoknya kalau dangdut tuh rame gitu. Terus ada yang komen gitu. Iya. Komen pertama, Manis Manja dong gitu kan. Ya sudahlah kita nggak abaikan dulu dah gitu. Besok
tayang baru lagi Manis Manja dong gitu. Masya Allah. Wah, ini ada request sih Manis Manja. Akhirnya ya udahlah, untuk saat ini kita bisa menghadirkan Mbak Yulia. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah, terima kasih. Oke, Sampai saya bulan panggilnya Mbak Yulia atau Mbak Citra. Yulia Atau- aja lah namanya, atau nggak usah Mbak- pakai mbak-mbak deh. Yulia aja, oke. Daripada saya panggil Bu, Iya. Biar lebih akrab, Oke. itu maksudnya. Yul gitu ya. Iya, boleh. Oke. Asli mana sih kamu? Aku aslinya arek-arek Surabaya, Jawa Wong Timur. Surabaya. Hmm. Dari dulu loh. Dari dulu tuh penyanyi-penyanyi dangdut kenapa sih datangnya dari sana? Iya, Eri Susan waktu gue tanya kamu orang mana? Aku Surabaya, Mas. iya, Lamongan, Eriknya. Iya. Ya apa ya, mungkin pas di saat-saat waktu itu mungkin arek-arek Jawa Timur yang lagi lagi hype gitu ya? Iya, benar. Oh gitu. Jadi emang penyanyi dangdut banyak yang dari sana ya? Emang banyak sekali, apalagi sekarang ya. Oh. Tambah banyak. Jawa lah. Timur semua Jawa ya. Timur. Kita flashback dulu nih, awal-awal berkarir sebagai penyanyi itu sejak kapan, Mbak Citra ini? Aku itu dari, kalau dulu kan nol besar ya. Kalau Mm-mm. sekarang kan TKB ya. TKB itu saya udah manggung loh, saya TKB dengan logat yang masih pelet beda Udah nyanyi ya? Udah, dan terus akhirnya bapak itu melihat kalau ini anak ini punya bakat kan. Akhirnya membentuklah grup dangdut waktu zaman itu Viroma kan. Viroma. Ya, terinspirasi dari bapak, terinspirasi dari Pak Haji Roma Oh, Irama oke. ya. Nah, V-nya Viroma. apa itu? Aduh, Female gitu kali ya Kurang maksudnya? tahu saya ya. Zaman dulu saya masih unyu-unyu, masih kecil Masih gitu kecil ya. banget, oke. Oke, dari kelas 1 itu akhirnya alhamdulillah ya, cuma dibohongin aja, manggung-manggung sumbangan gitu kan. Oh, Dan lagunya cuman ya ada yang lagunya Adi Bing Slamet sama Fitri Elvi Sukesi yang dulu setiap pagi kita harus mandi itu. oh. Terus sama apa? Kirain yang ini nginong, nginong. Lagu itu, terus abis itu lagu Yatim Piatu hanya cuman amin Allahumma amin gitunya doang Oh gitu gitu. kan. Itu setiap naik, Iya, naik setiap panggung. itu ya karena masih kecil, lagunya terbatas juga kan. Terus habis itu kelas 3 itu kelas 4, kelas SD. 4. Iya, SD itu alhamdulillah sampai dikontrak di THR ya waktu itu ya, Apa Taman itu, Hiburan Rakyat. Oh, oke, di Surabaya. Oh iya. Oke. Itu jadi terus Kamu udah nyanyi udah itu. nyanyi. Nyanyi udah. dangdut. Nyanyi dangdut. Oke. Iya. Terus habis itu Emang dari kecil udah dangdutan ya, iya, Wak? memang lahirnya memang lagu-lagu dangdut gitu kan. Jadi dari kecil udah goyang gitu ya? Udah naik di atas. Udah naik naik. sound ya? Oke. Terus kelas 5 apa kelas 4 sampai ke kelas 6 itu aku juga dikontrak sama Panteria Kenjeran seperti Ancol kalau di Jakarta. oke. Gitu. Jadi Udah nyanyi rutin di sana? udah setiap minggu atau event-event hari libur. Itu bersama gitu. grup bapakmu itu? Enggak. Oh, udah Enggak. solo aja Udah gitu? solo aja gitu. Oh, lagu ya? Gitu. Kecil aja udah lagu. Gitu. Hmm. Terus habis itu dan apa ini tadi dari mana ya? Oh, dari Panteria Kenjeran. Terus SMP itu pingin ke dunia televisi gitu Oh, oke. kan. Tes di lulus, tapi nggak boleh lagu-lagu dangdut, harus lagu anak-anak Di gitu kan. di Surabaya, Iya, karena TVRI Surabaya. Ya, umur kan belum mencapai 17 tahun ya. Oke. Akhirnya bapak berpikir bagaimana caranya ya anak ini bisa masuk televisi Surabaya gitu. Akhirnya bapak bikinlah Klom Pencapir atau apa yang angklung-angklung itu, seni dari Sunda. Oke. Nah itu akhirnya alhamdulillah dengan perjuangan bapak itu aku bisa masuk televisi. Jadi Bapak membuat grup musik iya, angklung kayak gitu. untuk tampil di TV. TV. Iya. Vokalisnya kamu. Benar. Bapaknya pinter Iya, ya. makanya sampai dengan jadi angklung itu ya nyanyi, ya ada ceritanya lawak-lawakan kayak gitu. Oh, semacam operet gitu ya. Benar. Terus habis itu mau ke SMP kelas 3, alhamdulillah dibantu dengan grup dangdut. Kalau sana itu Jawa Timur kalau belum ikut grup dangdut yang ngetop di sana itu belum kayaknya kan gitu belum ya. punya label sebagai penyanyi gitu ya. Alhamdulillah di sana kan ada Moneta. Moneta itu pimpinan dari Imron Sadewo ya kan. Terus ada grup Davis, ada grup Brahma di sana itu. Alhamdulillah dibantu akhirnya bisa dengan lagu-lagu dangdut
Ya SMP kelas 3 mau SMA kelas 1 gitu. Oh, oke. Nah, Gitu. kalau saya dengar dari cerita Mbak Yulia tadi, bapaknya berperan sekali di karir Mbak Yulia. Sangat Memang berperan profesinya Bapak. sebagai apa Bapak bapaknya? dulu itu angkatan darat, cuman nggak tahu bisa nyanyi gitu loh. Bapak itu suaranya juga enak juga, keroncong-keroncong kayak gitu kan. Terus aku di SMA kelas 2 itu pernah aku bersama grup Soneta Girl. Oke. Ya, pimpinan dari sekarang almarhumah Haji Veronica. Oke. Ya, waktu itu SMA kelas Soneta 2. Girl. Iya. Soneta Girl tuh yang di belakang yang gini-gini tuh. Bukan Femina. Oh, beda lagi. Iya, itu jadi grupnya pemainnya cewek-cewek semua. Oke. Gitu. Mantan istri Pak Haji. Iya. Oh, yang pertama. ya, Bikin dulu itu. Soneta Girl namanya. Dulu itu ada Bang Dedi Rama, ada almarhum Bang Heri sekarang ya. Soneta Girl kok Bang Heri, Bang Nah, Dedi. ada adik-adiknya tuh ada di situ. bikin Iya, adik-adiknya membuat ada. mereka Iya, itu. ketemu beliau-beliaunya karena kan mungkin Haji Veronica kan adik-adiknya Pak Haji kan pada ada semuanya gitu. Mensupport lah Iya, ya. terus akhirnya aku juga ditawarin waktu di Yulia, kenapa udah di sini aja di Jakarta yuk rekaman aja katanya. Padahal tuh kamu di Surabaya. Enggak, aku di Jakarta. Oh, udah ke Jakarta. Aku dibawa ke Jakarta, ada pemain kendangnya Mbak Puji Soneta Girls tadi itu aku dibawa ke sini, bawa ke Jakarta untuk manggung bersama beliaunya gitu kan. Jadi vokalis gitu. Iya, gue nyanyi gitu. Akhirnya tapi bapak bilang jangan karena masih sekolah. Waktu itu masih SMA kelas 2 kalau nggak salah. Udah nyanyi ke Jakarta ya. Udah. Tapi takutnya mengganggu sekolah. Benar. Akhirnya nggak boleh. Betul, kata bapak udah sekolahnya dulu lah, habis itu baru kan gitu. Begitu lagu-lagu country dulu juga pernah sama Leo Christie juga pernah. Oh, jadi lagu country juga? Iya dulu itu, tapi tempatnya itu kayak di model istana kedutaan kayak gitu. Oh gitu. Oh jadi sebetulnya bukan pure penyanyi dangdut. Tapi cuma backing vokal aja. Yang utama adalah tetap penyanyi dangdut gitu. Nah, terus begitu berkarir di Jakarta awal mulanya gimana, Mbak? Itulah ya. Jadi gini, karena Yuli dulu itu kan memang sudah di TVRI Surabaya. Udah rutin lah ya. Ada keluarga jauh dari keponakan ibu, yaitu melihat kamu masih nyanyi, masih. Aku bilang gitu. Coba contoh vokalnya gitu. Habis diiniin ke Maheswara Musik. Selang 1 minggu, Yuli ayo berangkat, dan kebetulan saya kan ya namanya artis Jawa Timur, penyanyi Jawa Timur itu memang nggak ada putusnya jobnya itu. Jadi aku balik-balikin semuanya. Bapak itu belum ada telepon, belum ada telepon kan belum ada. Jadi balikin DP itu harus ke tempatnya mamanya Probolinggo. Kenapa dibalikin? Ya karena aku nggak bisa, harus ke Jakarta kan waktu itu. Oh, ke Jakarta untuk yaitu rekaman itu tadi. Oh, langsung dapat rekaman. Dites dulu kan waktu itu, dites, begitu datang ya Allah itu banyak. Di kantor Glodok gitu waktu aku itu. Apa Maheswara waktu itu ya? Maheswara Musik ya. Dan di situ coba kamu nyanyi. Oh, datang ke Jakarta dites lagi. Dites lagi. Takutnya contoh vokal yang ada di kaset ternyata bukan suara aku. Tidak gitu, sesuai. Akhirnya aku di situ ya dengan garingan nyanyi lantang kayak gitu. Oh ya ternyata bener suara kamu itu. Terus langsung rekaman. Malamnya saya dites lagi dengan lagu-lagu yang lagu-lagu yang recycle lagi gitu loh, suruh cobain lagu lama. itu ya. Lagu Toel sama Hidup di Antara Dua Cinta. Hidup di Antara Dua Cinta. Kayak gitu. Oh, oke. Itu. Yang gimana sih lagunya? Mengapakah harus aku alami luka yang kedua kali. Oh, tahu lagunya siapa? Tuti Wibowo ya. Akhirnya ya dikontrak lah sama Maheswara Musik, Bapak Paku Atolong Siempa. Akhirnya keluar album. Waktu itu. Album pertama. Album singlenya itu Balada Bunga Desa, kayak rock dangdut kayak gitu. Rock dangdut. Ya. Kayak apa sih Mbak lagunya? Saya udah nggak bisa nyanyi, suaranya udah beda. Ya nggak apa-apa, pengen tahu kan itu kan zaman tahun berapa itu? 92 kalau nggak 93. Tuh, saya belum lahir loh. Belum lahir. Gak. Bukan belum lahir, belum letek. Oke Mbak, coba dong pengen denger lagunya gimana?
Kisah bunga desa yang datang ke ibu kota mencari kekasih yang sangat dia cintai. Wes itu Oh, apa? tahu, saya tahu lagu itu. Cukup populer loh lagu itu. Tapi Itu Rock Dude ya? iya, tapi belum rezekinya belum di situ. Belum bikin Oh, Mbak iya. Citra naik. Iya. Terus akhirnya ya nggak apa-apa, nggak panjang ini Gak ceritanya. apa-apa, Ya. saya punya 5 jam kok. Jadi akhirnya itu belum ada rezekinya di situlah. Akulah dikasih lagu-lagu yang 180 derajat, yang lagu melo-melo di balik penantian gitu. Itu album yang benar yang pertama. Yang gimana lagunya di balik penantian? Pandang-pandang jauh ku memandang oh kasih. Oh, itu Iya. tahu saya. Jadi itu. Oh, itu lagu dia ya? Iya, lagu Ahok. Oke. Ya, hits lagu itu. Tapi sempet aku dipulangkan loh lagu itu. Mau dipulangkan maksudnya. Dipulangkan ke Surabaya lagi Kenapa? balik. Drop juga di pasaran. Enggak, karena apa pas rekaman itu kan aku biasanya lagu yang keras-keras, lagu yang ngebit-ngebit, lagu yang ngerok-ngerokan gitu. Kalau Jawa Timur dulu itu kan penyanyi dangdut, kalau show itu 1, 2, 3 lagu harus bisa lagu rock kan gitu Oh, kan. oke. Nah, karena kebiasaan di panggung ya kan. Akhirnya dikasih lagu melo. Ya aku kan juga nggak ngerti ya, otodidak. Jadi kurang penjiwaannya, kurang halusnya. Aku bingung kurang penjiwaan gimana ya, kurang halusnya gimana ya. Ya itu katanya papaku sih, ya udah gini aja dulu untuk sementara. Istirahat aja dulu, tetap diterima. Tapi kalau nanti sudah sudah bisa balik lagi ke Jakarta, monggo. Dengan perjuangan orang tua kembali, bapak itu bilang, Bapak mohon sekali lagi Yuli coba Dikasih. untuk lagu-lagu ini lagi. Jika memang untuk sekali ini tidak lolos, tidak bisa, ya nggak apa-apa kita pulang gitu. Bapakmu Iya. bilang gitu. Tapi ya udah oke. Oh, jadi produsernya bilang kamu gagal membawakan lagu ini. Iya, Oke. karena ya tadi itu kan Kurang aku nggak tahu penjiwaan, penjiwaan, oke. halusnya kurang gitu. Akhirnya alhamdulillah ya mungkin Allah berkehendak lain juga. Akhirnya ya alhamdulillah. Jadi Oke, lulus katanya berhasil. Alhamdulillah juga lagu di balik penantian bisa diterima oleh seluruh pecinta dangdut Indonesia. itu pertama kali Mbak Pertama. Yulia nge-boom jadinya. Iya. Semua orang jadi tahu. Iya. Oh, oke. Nah, kalau yang lagu Tak Mungkin Aku itu lagu keberapa? Itu setelah di balik penantian ya, setelah penantian. Nah, itu juga ceritanya sangat panjang sekali, ya Allah. Saya itu jadi gini, waktu rekaman di Pesta Mudukaku itu dari Ini judulnya Pesta Mudukaku. Yang tadi ya, yang tadi di balik penantian, yang ini Pesta Mudukaku kan. Pesta Mudukaku itu jadinya gini, kan pemusiknya adalah Mas Hari B ya. Oke. Jadi Mas Hari B itu beda dengan yang kemarin-kemarin Bang Alik almarhum sekarang ya. Bang Alik itu mengarahkan vokal gitu, beda. Jadi dari jam habis maghrib jam 6:30 sampai mau subuh jam 4 atau 4:30 itu aja belum kelar loh. Kenapa? Kan kamu Ya. udah boom albumnya. Gini, jadi kalau Mas Hari itu, maaf ya Mas Hari ya. Jadi Mas Hari itu kalau take vokal itu sebait satu kata. Oke. Kalau umpamanya ya dulu itu kalau belum nyampe tunnya harus sampai nyampe. Jadi panas banget kaki itu ya, sampai aku udah marahan sama produser juga. Udah Yuli nggak mau udah nggak apa B kalau panggil kan Babe. B nggak apa-apa udah, kalau nggak ini udah kasih lagu orang lain aja gitu. Saya bilang begitu. Tapi ya itulah, kita tidak pernah mengira, kita tidak pernah, lagu itu tidak bisa dipungkirin juga gitu loh. Kita kadang lagu cuman ini. Soalnya aku tuh waktu itu udah jadi lagu Pesta Mudukaku. Sempat waktu itu ada acara roadshow TV itu waktu itu ya. Aku ya itu mau nyanyi lagu itu, ada ya senior tapi sudah almarhum, nggak perlu diomongin lagi. Itu sempat down sekali tuh Yuli. Kenapa? Waktu itu diginin, Yuli katanya gitu, kamu mau aja dikasih lagu kayak kaleng kayak begitu. Itu seperti itu. Ngedopin Ya. orang ya. Jadi saya itu jadi nggak bisa nyanyi, cuman produser aku dan bapak aku itu selalu ngedeng-ngedeng, udah nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Cuman habis itu dengan adanya itu ibu
ibu aku. Mm-mm. Setiap hari itu nonton TV itu orang berangkat haji itu diliatin gitu sambil meneteskan air mata ya. Oke. Akhirnya Yuli punya nazar waktu itu. Ibu, kalau lagu Pestamu Duka ini bisa booming, Yuli dapat bonus. Kita Bawalah, berangkat haji. Oh, dan ternyata alhamdulillah Allah boom itu ya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang dengan umatnya. Akhirnya ibu bisa berangkat haji bareng sama. Enggak, aku belum. Oh, belum. Ibu aja waktu itu ya cari duit kan juga masih susah ya. Nah, kalau boleh tahu apa Pestamu Dukaku itu waktu itu kan boom ya. Itu berapa kopi kaset, berapa juta kopi kaset? Saya lupa ya. Alhamdulillah dapat penghargaan HDX Award itu yang terakhir kalinya ada. Jadi alhamdulillah masih kesempatan mendapatkan itu gitu, HDX Award ya. Oh, luar padahal biasa. saingannya juga pada berat-berat juga gitu kan. Tapi alhamdulillah namanya rezeki ya. Namanya rezeki kayak gitu. Ya perjuangan itu memang tidak bisa dipungkirin juga ya. Oke. Saya dulu pernah ngamen juga. Pernah ngamen ya? Di mana, Mbak? Benar. Kalau yang ngamen cantiknya kayak gini ya, yang ngasih ini ya, iya. keluarnya banyak Ini ya. Enggak apa ya, kita enggak. Ini namanya perjalanan karir itu memang tidak semudah. Ya kalau zaman sekarang kita masih enak ya, udah ada apa namanya Sosial lomba-lomba. media. Iya, kalau dulu tuh memang benar-benar gitu. Apalagi dangdut ya, perjuangannya lebih keras ya. Benar, saya naik sepeda ontel itu. Sepeda ontel yang gede, kalau orang Jawa dulu namanya sepeda kebo. Kalau di sini yang di lodan-lodan itu. Oh iya, sepeda apa namanya ya? Sepeda kumbang. Iya, sepeda kumbang lah. Oh iya itu. Jadi alat-alatnya itu ditaruh di becak kayak gitu. Dan saya juga sudah rekaman lagu Adu Buyung juga ya kan. Itu saya kos di Lodan situ. Kan Lodan itu kalau mau ke Muara Angke atau apa sih lupa saya itu apa rekamannya itu di situ. Kan macetnya sangat luar biasa ya kan, di sini belum punya rumah, kendaraan belum ada. Jadinya saya ke studio rekaman, saya naik sepeda. Apa ya? Ojek sepeda itu. Oh, di Ancol situ. Dulu kosnya di Lodan Ancol situ. Oke. Jadi kalau rekaman naik sepeda, naik ojek sepeda. Benar, karena macetnya sangat luar biasa. Tapi ya kata ya namanya zaman dulu ya itu yang apa Yulia Citra itu ya. Tapi gua nggak malu, biarin aja lah namanya. Oh, udah terkenal itu. Udah orang juga udah tahu. Udah. Oh, jadi kamu naik sepeda diterakin orang. Tapi ya gimana, memang kita hidup di Jakarta, kita belum punya apa-apa ya. Masih baru merintis istilahnya kan. Jadi ya itulah kehidupan, dijalanin saja. Oh gitu. Nah, tiba-tiba Mbak Yulia ini muncul berlima waktu itu. Prosesnya gimana dari kalian solo? Dan itu masing-masing kan solois semua ya? Awalnya sih memang solo karir semuanya. Semua kan? Itu ada siapa aja tuh? Ada, kebetulan ada Ine Cynthia. Ine Cynthia kan penyanyi solo juga kan? Lilis Starlina. Penyanyi solo juga. Ada Murni Chania, ada Kitty Nurbaiti, terus saya sendiri. Jadi emang semuanya solo? Iya. Terus kok tiba-tiba? Ya kebetulan itu ada lagu judulnya ya itu tadi pertama Adu Buyung ya. Adu Buyung. Jadi karya cipta dari Bang Fasaldat. Oke. Kalau dinyanyikan sendiri solo itu kayaknya kurang seru gitu loh. Awalnya seperti itu. Dan pas kebetulan ada masih gadis-gadis kita ya. Oke. Oh, sempet melewati fase gadis-gadis itu ya. Oh ya iyalah. Habis itu dilihat ini kok ya mendingan dibawain aja nanti. Itu kan ada Ine, ada Lilis, ada Yulia Citra, ada Kitty, ada Murni. Udah dan rame-rame aja. Rame-rame gitu. Oh, itu produsernya. Iya. Tapi grupnya apa ya? Terus akhirnya nama Manis Manja itu memang dari produser. Oh, produser. Ide dasarnya awalnya dari produser. Akhirnya muncullah si lagu Adu Buyung. Adu Buyung, dan ternyata boom juga. Alhamdulillah mendapatkan HDX Award juga. Oke. Alhamdulillah. Ya akhirnya apa? Ya udah penggemar-penggemar akhirnya kita keterusan lagi ya. Nah, Mbak, dari solo terus ngegrup. Kan solo masing-masing pasti punya jobnya sendiri-sendiri. Nah, terus ngegrup
Itu kan nggak gampang nyesuaiin jadwalnya. Gimana kalau misalkan dapat tawaran manggung tuh? Iya, jadi gini, kalau di Manis Manja itu kan memang kita kontraknya kan solo-solo, tapi jadi mengutamakan yang solonya aja Oke. gitu. Iya gitu. Jadi kita tahu umpamanya emang ini nggak bisa, ya kita harus saling mengerti karena memang kontrak utama pertama itu adalah solo. Solo. Berarti kalau misalkan cuman bertiga yang bisa, kalian berangkat bertiga? Ya sesuai dengan panitianya. Kalau panitianya mau kita bertiga atau berempat, waktu itu ya monggo gitu. Sampai sekarang enak-enak aja kok. gitu? Apa namanya, Manis Manja. Ya jika ada acara TV mamanya satunya nggak bisa umpamanya, ya kita juga naungin, sadar memang kita nggak bisa, tapi dari pihak TV atau panitia yang lain boleh, nggak apa-apa ya kita jalan. Oh Gitu gitu. Jadi nggak ada ego-egoan. Alhamdulillah sih. Nggak ada nggak ada ya. Iya nggak ada. Jadi pokoknya saling support aja. Saling support ya karena apa namanya, Berlima kita ya. berlima beda-beda kepala ya kan, karakter itu juga beda-beda ya, kita alhamdulillah saling menaungin aja lah, saling gitu. menaungin. Jadi alhamdulillah sudah berapa tahun Manis Manja, 30 berapa ya? 30 tahun. 30 ya 30 tahun apa 30? Oh ya? Iya. Alhamdulillah. Pernah nggak dari kalian berlima itu ada konflik gitu nggak? Pernah nggak? Pasti ada lah. Oh, waktu Pasti itu ada. biasanya masalah apa? Masalah baju, masalah Baju bisa jadi konflik ya? benar. Terus masalah kalau kita telat datang, Latihan gitu. itu kayak gitu-gitu sih. Tapi yang nggak jadi panjang gitu, tidak. Nah, kalau boleh tahu yang paling suka telat dari berlima itu siapa? Aduh, siapa yang enggak jangan lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, seru-seruan aja. Dulu Murni. Oh, Murni. Awas ya. Berarti minggu depan nggak boleh telat ya, Murni. Terus. No, tapi sekarang sudah enggak. Udah sembuh. Sekarang udah sembuh. Emang kalau yang paling bawel siapa, Mbak? Paling bawel itu sebetulnya Mbak Kitty juga bawel, tapi baik-baik lah. Oh, Kitty. Ino itu ngambekan juga. Oh, kalau Ino gitu. mutungan ya. Oke, kalau yang paling nyebelin dari berlima siapa, Mbak? Aduh, nyebelin siapa ya? Enggak Paling- ada lah. Paling bikin kesel gitu, pengen nyubit gitu. Enggak ada sih. Nggak ada Nggak ya? ada. Oh, kalau Mbak Citra biasanya paling baik lah ya. Ya, enggak juga lah. Atau paling gitu. keibuan. Oh. Atau paling royal. Jadi apa ya, di Manis Manja itu alhamdulillah pemikirannya semuanya saling pada dewasa. Jadi sampai sekarang ini alhamdulillah grup yang masih solid, masih ini tuh ya Manis Manja. Manis Manja ya. Di dangdut ya sampai Iya, sekarang ya. sampai sekarang. Nah, pengalaman paling berkesan selama bermanis manja itu apa, Mbak? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Mungkin saat manggung bersama atau Nggak ada. kebersamaannya dalam Iya, kalau di Manis Manja itu kebersamaannya ya, itu kebersamaan yang memang susah kita dapatkan gitu ya. Kita susah dapatkan mungkin dari grup lain atau ini. Karena jadi gini, Manis Manja itu kalau memang kayak sekarang ini kan memang udah jarang ya kan, udah jarang. Jadi kita memang tetap untuk berkomunikasi lewat Wawa atau PC kayak gitu dan ya. Terus kalau memangnya kita ada Wawa itu apa? Oh, WhatsApp. Oh, gitu ya, nggak apa-apa, WhatsApp ya. atau lewat video call. Oh, oke. Jadi kalau karena kan Ina sekarang sudah punya cucu juga gitu Ini ta. udah punya cucu. Udah, Ih, jadi ternyata sibuk dengan Ina nenek-nenek cucunya. ya. Tapi masih cantik. Masih cantik. Kalau Mbak Yulia? Saya belum. Belum. Iya. Kalau yang lain-lain belum? Mbak belum hanya. Belum. Berarti cuma ini yang nenek-nenek ya. Nenek-nenek lincah, nenek Oke. cantik lincan. Nah, kalau yang paling seru momen-momen apa saat kalian berkumpul? Murni tuh doyan ngemil kalau Murni itu ya. Jadi pokoknya gini, kalau sama Murni itu dimanapun tempat. Kalau udah ini mamanya di mobil, udah langsung pelor. Oh. Tapi kalau udah masih ada cemilan-cemilan ganyem mulu kayak gitu kalau Murni itu. Itu paling lucu Iya. ya. Makanya kalau dia mainnya juga rame orangnya, Mbak Kitty tuh rame orangnya. Bisa. Nah, di saat manggung berlima, Mbak, ada pernah nggak ngalamin hal yang tidak menyenangkan? Kan kalian berlima nih biasanya kan agak ribet ya dibanding sendiri gitu. Iya. Ada nggak hal-hal yang kurang menyenangkan gitu? Kalau dari Manis Manja sih
ya ribetnya ya apa ya kadang-kadang Janjian kostum gitu nggak sih? Itu ya ribet nggak sih? enggak juga sih. Enggak juga Atau sih. udah ada manajemen yang ngurus? Kalau manajemen itu dari kantor ya, Oke. dari kantor. Kalau dulu Manis Manja itu kalau masalah baju-baju itu memang bisa dirundingin aja sih, kita nggak saling ego gitu tidak. Makanya kenapa jadi awet itu ya seperti itu. Nah, gitu. Oke, tadi kan berlima, terus tiba-tiba jadi berempat. Oh ya. Iya, ada konflik apa? Sebetulnya nggak ada apa-apa ya. Terus kenapa? Ya nggak tahu, tiba-tiba keluar, saya juga nggak paham, tiba-tiba pamit nggak ngerti gitu? ya, tiba-tiba sudah mengundurkan diri dari Manis Manja. Ya mungkin karena kalau grup ya itu tadi lah, kita berlima kepala masing-masing ini kan beda-beda karakter, ya kan? Ya kalau kita tidak bisa saling menaungin, kita tidak bisa saling mengerti, ya pastinya nggak akan utuh Gitu ya. gitu kan? Gitu. Nah, dari Mbak Yulia tadi bilang 30 tahun bersama. Iya, 30 Bener ya? tahunan kalau nggak salah. Itu sudah mengeluarkan berapa banyak album, Mbak? Aduh, saya berapa ya? Manis Manja juga berapa ya? Banyak, Manis Manja juga banyak. Saya Kita hitung juga. satu-satu yuk, coba yuk Manis Manja yuk. Ini Manis Manjanya deh. Manis Manja itu apa? Yang pertama Adu Buyung tadi bilang. Terus apa lagu Jodoh? Jodoh yang gimana sih, Mbak? Jodoh, yang sekarang lagi viral juga tuh. Gimana? Tak usah dikejar-kejar, gitu. Oh, Tak usah diramal-ramal, asik. Harus gitu ya. Harus enak banget ya kalau dengerin lagu dangdut. Terus apa lagi? Jodoh. Jadi Jodoh. tadi apa? Adu Buyung, Iya. Jodoh, terus. Hanya cinta yang kupunya. Yang gimana Mbak lagunya, Mbak? Hanya cinta yang kupunya. Bila ada engkau. Oh ya, tahu-tahu lagu itu. Terus Bul Kibal Kibul. Waduh, gimana tuh lagunya? Bul di Kibal Kibul, hai kita berhayal. Asik. Gitu kan. Terus Lagu banyak ya? Banyak Manis Manja biduan. Kalau abang senangnya senang makan ikan, harus rela terkena durinya. Asik. Itu sudah ke album kelima. Iya, lupa Terus juga lagi banyak. kayaknya Terus. ada apa bete gitu Oh, juga. Bete itu ya 2000 berapa? 2010 kalau nggak salah lagu Bete. Oh, oke, 2010. Jadi emang Banyak. jadi produktif sekali ya. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Lebih akhirnya Mbak Yulia ini lebih produktif solo atau bergrup? Jadi seiring sejalan sih. Seiring sejalan. Alhamdulillahnya bosnya itu, produser kita itu ya mungkin melihat momen pasar juga ya. Di saat kita nih bisa Yuli itu waktu itu setahun tuh bisa 2 juga keluar. 2 gitu. album Iya. solo. Iya. Kalau yang grup tetap berjalan sama. berjalan. Gitu, Oh ya. gitu ya. Karena memang tidak ada kendala juga sih. Gitu. Pokoknya disesuaikan sedemikian benar, rupa. iya. Nah, dari grup kalian lagu apa yang paling membuat Mbak Yulia Citra ini berkesan dan susah dilupakan? Ya awalnya ya memang lagu pertama Adu Buyung kan ya. Adu Buyung. Ya, Adu Buyung itu yang Dapat penghargaan. Hanya cinta yang kupunya. Lagu Jodoh dapat penghargaan. Terus Manis Manja banyak lagu biduan tuh. Jadi emang banyak hitsnya ya. Alhamdulillah. Hampir semua. Hampir ya. Hampir semua album dari Manis Manja Benar. semuanya jadi hits dan rata-rata hampir semua dapat penghargaan. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Aja lah. Dan sampai sekarang setelah 30 berkarir masih aktif, masih produktif. Alhamdulillah masih. Yang kemarin cuman ya karena kan sekarang kita itu untuk promosi nggak kayak seperti zaman kita dulu kan. Dulu keliling ya, Mbak. Nah, jadi sekarang memang agak susah. Sebetulnya Manis Manja ada lagu isu, lagu yatim ada. Cuman ya memang kita untuk berpromosi itu agak susah nggak kayak zaman kita dulu kan. Itu tahun berapa? Baru 2020
21. Oh, sebetulnya ada lagu barunya. Iya ada. Oh, cuman promosinya nggak Iya, segencar saya dulu. dulu, Kenapa? Ya memang susah. Sekarang Oh. kalau dulu kan TV-TV kita ini bisa Oh. radio-radio Sekarang udah gitu jarang kan. ya. Radio-radio juga susah sekarang kan. Jadi ya cuman YouTube aja gitu. Jadi produser juga kan ada YouTube-nya Maheswara Musik itu. Oh, jadi udah kalau mau tahu lebih banyak Iya. silakan dikunjungi Iya, YouTube gitu, channelnya ya. aja. Nah, untuk selama 30 tahun bersama-sama, ada nggak satu lagu yang membuat Mbak Yulia itu, aduh, gue nggak bisa lupain nih satu lagu ini untuk kebersamaan gitu. Ya sebenarnya karena ya kita berlima, waktu itu kita masih berlima, ya lagu Adu Buyung itu karena masih ya kita masih unyu-unyu, masih ini Masih gadis-gadis, ya kan? cantik-cantik. Masih kadang-kadang ya namanya kita tunggu-tungguan gitu ya, nanti ya gue jemput ya, kadang kayak gitu ya, nanti ketemunya di sini di kantor aja kita bisa jadi bareng gitu. Ya, nggak sendiri-sendiri gitu kan. Itulah yang momen-momen yang Nggak bisa dilupakan ya. masih ini. Dulu saya juga di Jakarta tidur di rumahnya Murni gitu. Saya juga seperti itu. Jadi Karena masih anak kos masih ya. masih belum punya tanggungan, jadi kan masih bisa kesana gitu. Gitu. Oh, oke. Nah, kan sekarang banyak generasi baru gitu. Apalagi dari ajang-ajang itu udah yang wah meledak. Apa kalau istilahnya sekarang viral gitu ya. Ya. Kalau zaman dulu kan meledak gitu ya. Kalau sekarang viral. Iya. Sehingga memberikan regenerasi yang bagus untuk dunia dangdut. Nah, di era yang sekarang ini Mbak Yulia masih stay, masih bertahan gitu, masih ada. Amin. Kalau tiba-tiba diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi baru atau penyanyi-penyanyi era sekarang, siapa kira-kira yang pantas untuk berkolaborasi, Mbak, dengan Mbak Yulia Citra? Saya belum terpikir ke situ ya. Justru Yuli itu justru pinginnya dengan yang duet dengan saya dulu, tapi kayak Bang Munir kan, Deritamu Dosaku kan, alhamdulillah lagunya bisa booming. Yang gimana sih Mbak lagunya? Kaulah yang pertama membuat mataku dengan cinta itu. Tahu saya lagu itu. Terus lagu Delima itu. Delima, aduh mak abang pulang lagu itu. Oh, oke. Ya, cuman kan saya belum bertemu dengan beliau-beliaunya. Kayak Bang Jota sekarang bagaimana, Bang Munir kan itu bagaimana. Saya belum sempat bertemu. Saya tuh pingin sekali gitu loh mengulang kembali masa-masa yang lalu. Siapa tahu ada kita ada kan nggak harus walaupun tidak memandang usia kan gitu kan, tidak memandang usia. Kalau masih punya potensi kenapa tidak kan. Tapi gitu itu kan kalau dibilang itu proyek idealisnya Mbak Citra ya. Ke situ sayangnya. Nah, kalau misalkan untuk memenuhi selera pasar, kan biasanya harus menggait yang muda-muda nih yang gitu. Muda. Kalau yang produk lama dan produk lama akhirnya yang muda-muda terlalu muda, jadi nanti emak kayak sama anak gitu. jadinya bukan kolaborasi dangdut tapi kolaborasi tali kasih ya. Bener, iya gitu juga. Kan pada muda-muda, sekarang suaranya udah pada hebat-hebat. Jadi sebetulnya Mbak Yulia nggak pede kalau dikolaborasi dengan mereka-mereka. Cuman lagunya yang harus lagu yang cocok dong. Oh, gitu. Karena kan usia juga saya udah itu masih belia-belia kan anak-anak sekarang gitu. Oh gitu. Nah, Mbak, di kelompok kalian yang berlima Manis Manja tadi kan bilang sampai sekarang masih eksis. Ada harapan nggak sih dari kalian ini regenerasi Manis Manja yang baru gitu, the new Manis Manja atau? Sebetulnya Manis Manja udah ada ya. Itu ada dari kantor Maheswara juga, ada Manis Manja gitu, junior kan, Manis Manja junior. Tapi ya nggak tahu kok. Nggak ngangkat juga. Gitu. Oh oke. Jadi benderanya tetap dipegang, mahkotanya tetap kalian berlima ya. Mungkin nggak Manis Manja. Jadi nggak tergantikan gitu ya. Mungkin begitu ya. Tak tergantikan Manis Manja ya udah ini walaupun udah masih balita ya tetap inilah mungkin seperti itu. Seperti itu emang rezekinya kalian berlima ya. Karena udah pernah Manis Manja junior sempat juga datang ke rumah minta izin gitu. Tapi belum bisa ngangkat. Belum bisa setara dengan Real Manis Manja itu. Wow, luar biasa ya. Berarti powernya luar biasa ya si Manis Manja ini ya. Alhamdulillah lah. Ya ada ininya ya, alhamdulillah aja sih. Nah, kalau Mbak
Iya. selama 30 tahun berkarir bersama Manis Manja, ada gak sih tawaran-tawaran lain? Misalkan, kalian berlima main film dong, atau sinetron dong gitu? Dulu pernah. Heeh. Zaman waktu masih itu ngetop-ngetopnya Manis Manja, masih di Heeh. tahun era 90 ke atas ya. Mm-mm. Cuman kadang-kadang kan capek waktu itu, kalau take-nya malam harus datangnya malam, dulu itu seperti itu, tapi kalau sekarang nggak tahu ya gitu. Sama aja. Masa? Enakan nyanyi ya? Oh ya gitu kan. Kalau nyanyi udah kelar langsung dibayar gitu ya. Gitu langsung dibayar. Capek kalau take-nya dari pagi sampai pagi gitu, capek ya. Itu dulu pernah. Oh, pernah, dan akhirnya nggak tertarik ke sana. Udah nyanyi aja Udah nyanyi gitu. baik gitu. Oh, nyanyi baik ya. Nah, kalau misalkan nih Iya. tiba-tiba ada produser yang ini kan legend nih Manis Manja, kita buat filmnya deh. Siapakah yang pantas kira-kira memerankan tokoh-tokoh Manis Manja di Tahu. generasi-generasi sekarang ini? Yang Kan ada penyanyi-penyanyi. jauh amat. Kan ada nih generasi film kita yang cantik-cantik. Terus siapa kira-kira yang berperan sebagai Yulia Citra, sebagai Ine Cynthia? Iya, ya mudah-mudahan aja produser yang tahu siapa yang bisa di ininya. Kalau mama yang dari Manis Manja, mungkin kalau ada tawaran ya kenapa tidak, mungkin ya. Tapi udah saat sekarang udah. Kan pasti pemerannya yang harus yang muda-muda Yang dong. muda-muda, bener. Nah, kalau yang paling pantas memerankan tokoh Mbak Yulia Citra siapa kira-kira? Coba siapa ya? Nggak tahu, kalau Govin tadi kan bilangnya Luna Maya. Siapa? Vin? Jadinya serem karena mistik. Iya, beda. Jadinya serem karena Makanya, mistik. kan jauh banget gua bilang. Ya Allah. Kalau dibilang siapa penyanyi yang sama Ari Lasso yang seksi banget tuh, siapa namanya, Ariel Tatum gitu, nggak pantas ya? Tahu ya, Manis Manja kayaknya kalem-kalem ya orangnya. Kalem-kalem nggak sih? Dilihat dari drama sedotan kalem-kalem gitu. Mbak, oke. Sebagai penyanyi senior, saya ingin Ya. tanya, kalau penyanyi dangdut sekarang itu kan udah banyak perkembangannya gitu, bahkan dari tampilan, dari cara menyanyi, dari karakter musiknya dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Yulia sendiri, pendapatmu tentang penyanyi dangdut sekarang tuh seperti apa sih? Sekarang sih lebih bagus, Lebih ya bagus. kan, lebih tertata. Kalau kita dulu kan dari kostum aja, sekarang sudah ada sponsor-sponsor kayak gitu, jadi baju juga cantik-cantik kan gitu ya. Nggak perlu modal ya, karena udah ada endorse-nya gitu ya. Kalau dulu endorse apa modal diri? Kalau dulu ya kadang modal sendiri lah, kalau mau syuting kayak gitu. Nggak dipinjemin desainer-desainer? Kalau zaman dulu sih enggak kayaknya. Oh, nggak ada ya dulu ya, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan lebih enak dan zamannya juga udah berbeda dari dulu kan. Mau promo di mana sekarang itu sudah di TV mereka sekarang udah punya penyanyinya sendiri-sendiri. Kalau zaman dulu kan bisa dihitung dengan jari saja. Gitu ya. Ya. Oh, sekarang stasiun TV punya penyanyi sendiri. Iya kan, stasiun ini punya sendiri. Jadinya terus dilepuk yang ini yang yang di tampil diri. situ, Kalau dulu ya. enggak ya? Kalau dulu Semua bisa tampil ya. semua bisa tampil gitu. Oke, dimanapun kamu bisa. Berarti iya. sebetulnya lebih enak dulu atau enak sekarang? Ya mungkin sekarang memang zaman rodanya sudah berputar, pasti kita juga pernah mengalami seperti itu, dan mungkin saatnya sekarang regenerasinya memang harus seperti itu, ya memang kita harus maklumin juga. Juga ya, memang kondisinya seperti itu. Memang. Ya jadi kan timbul regenerasi sekarang aja, anak-anak kecil-kecil udah pada pinter-pinter, suaranya juga gitu udah ya. pada bagus-bagus gitu. ya. Jadi itu udah nafas segar ya untuk dangdut ya. Oke. Nah, harapan Mbak Yulia Citra ke depan tentang Manis Manja ini. Ya harapannya sih tetap solid ya, walaupun sudah ada yang jadi nenek ya kan, sudah pada ini semua, tetap semoga aja kita sampai dunia wal akhirat gitu ya, dari awal kita masih gadis sampai sudah menjadi nenek. Jangan nenek lah. Jangan ya. Apa dong? Oma ya. Ya, Jadi oma, tapi alhamdulillah silaturahim masih terjaga, dan kita selalu berkabar-kabari kayak seperti itu. Oh gitu. Jadi, harapannya tetap solid sampai sekarang, sampai nanti amin, gitu. Sampai amin. 10, 20, 30 tahun ke depan gitu ya. Oke. Nah, kalau harapan Mbak Citra di dunia dangdut untuk Mbak Yulia Citra sendiri? Ya, dunia dangdut sekarang ini sangat luar biasa ya. Sekarang antara
musik ya, bisa sekarang zaman koplo, bisa dipadukan dengan koplo, dengan apa namanya akustik ya kan, dengan rock dangdut kayak gitu kan ya. Cuman kadang-kadang kalau lagu melo kalau dikoploin itu harmonisasinya memang kayaknya itu udah nggak ada. Nggak match ya. Karena kan itu lagu sedih, jadi rasanya itu hilang. Gitu loh, cuman rasa joget aja yang ada. Kalau lagu-lagu yang ngebeat mungkin oke ya. Oke ya, tapi apapun itu ya untuk memuaskan benar hati ya, memang sudah pendengar. Sekarang sudah zamannya seperti ini, apapun ya kita harus mengikuti juga kan. Tetap ya. update ya. Benar ya, Gitu. sesuai dengan keinginan dari penggemar aja gitu. Yang penting saling senang, saling bahagia betul, ya. Gitu. Oke, kita Mbak. support saja. Support saja. Asik ya ngobrol sama Mbak Yulia Citra ya. So? Orangnya fun. Orangnya fun, orangnya rame, orangnya ceria gitu. Berarti ketahuan yang paling bawel di Manis Manja tuh dia kayaknya deh. Yang paling banyak komplain dia deh kayaknya deh. Mbak Kiti. Aku bilang Mbak Kiti ya. Oke, Mbak, saya mau main-main nih. Saya punya permainan sambung kata. Kalau aku menyebut satu kata, apa yang ada dalam benakmu langsung dikeluarin satu Aduh, kata apa juga. itu ya? Ya, oke, siap ya. Harus cepat, nggak boleh mikir banyak. Padahal belum ada ininya nih. Emang nggak pakai skrip. Oke. Apa yo? Gajah, Gajah besar. sepeda. Apa gayung? Oke. Apa? Sepeda kok gayung mau mandi? Geos. Oke. Goes, ya goes. Oke. Kalau orang Jawa kan apa? Geos apa? Iya, kejot. Genjot. Lemper, Makanan ayam, uang. Iya. Uang, duit apa? Duit lah. Kan ada nggak orang? Aneh ya dibilang apa yang ada dalam otak uang duit. Ya uang emang duit. Soalnya udah konspirasi merah-merah gitu ya. Tukar. Balikan kata apa efek? Enggak tahu. Pokoknya apa yang dalam otakmu tukar. Oh, pikiran. Oke, kunang-kunang. Kunang-kunang binatang. Oke, poster. Ini kayak foto gitu. Oh, oke, foto gitu. Satu kata kayak foto gitu banyak banget. Foto ya berarti poster ya. Kadang-kadang begitu Oke, deh. Soalnya tadi nggak ada deskripsi. Oke, gajah tadi bilangnya besar. Gajah besar ya. Gajah besar. Kalau sepeda, Geos ya. goes ya. Goes ya, genjot. Tadi bilangnya sepeda kumbang. Tadi ojek sepeda. Waktu di Ancol. Di Ancol. Apa namanya gua nggak ngerti. Pokoknya kalau itu kalau orang Jawa dulu itu bilangnya sepeda yang gede itu sepeda kebo. Oh gitu. Sepeda kumbang kalau di sini kumbang. ya. Oh gitu ya. Oke. Lemper tadi lemper ayam ya. Iya, ayam. Enak ya, Mbak? Enak itu. Suka? Doyan. Justru saya kalau kue-kue itu seneng yang kayak gitu ya, kayak lemper, kayak ya apa ubi-ubi kayak gitu tuh. Doyan. Oh, asal usul nggak bisa dibohongi ya? Iya benar. Orang kampung ya. Pizza gitu nggak suka ya? Doyan tapi nggak seberapa juga. Lebih enak tiwul ya? Oh enak, tiwul itu makanan saya itu. Ojo buka rahasia gitu ya. Bener. Kalau ikan salmon gitu, ini ya, enakan ikan peda ya? Justru aku nggak doyan. Ikan salmon nggak doyan. Yang mentah-mentah kayak apa susi-susi itu nggak doyan. Nggak doyan. Ikan peda? Justru iwak kelotok ya, ikan peda, nyambel, pakai kulupan itu, wes longgone nangiso, muangane ngecet, kan? Enak sambil keringetan tuh. Asal usul tuh nggak bisa dibohongi. Tadi uang bilangnya duit ya. Ini ketahuan ya orangnya mata duitan ya. Semuanya dirimu juga ya. Aja ngeles. Kalau tukar tadi. Apa tukar tadi aku? Pikiran. Emang suka tukar pikiran ya? Iya sih. Nggak suka tukar duit gitu nggak? Suka tadi makanya kan aku bilang dulu. Kunang-kunang. Binatang. Kapan terakhir lihat kunang-kunang, Mbak? Aku boleh tahu. Emang masih ada kunang-kunang? Kunang-kunang nggak tahu, cuma lagu gua ada kunang-kunang judulnya. Oh, kunang-kunang gimana lagunya? Kunang-kunang terangi hatiku ini. Kunang-kunang. Ya udah. Nah, lali kan? Lali mesti. Iya, lali. Ya apa? Ya itu ada lagu aku kunang-kunang enak itu. Tuh ya, enak loh lagunya.
Amin. amin. Govin. Amin. Oke, poster tadi bilangnya foto. Foto. Emang suka difoto, Mbak? Suka sih sekarang apalagi selfie Oh, gitu. Jangan mungkirin dirimu juga. Emang pernah ada keinginan jadi model gitu? Enggak lah, wes. Enggak ya? Enggak, wes. Model Ya, apa? foto hobi aja gitu ya. Hobi aja. Untuk siapa fotonya? Ya untuk diri sendiri lah. Oh, enggak untuk di-share di sosmed. Oh ya pasti. Kalau ngomong gitu kan saya nggak enak. Seru ya ngobrol sama dia. Oke, Mbak. Apa? Kalau saya minta Mbak Yulia Citra memberikan pesan-pesan positif untuk pemirsa Fix Mantap, Sobat Mantap di sini, kira-kira ingin menyampaikan apa? Buat Fix Mantap. Ya, Sobat Mantap. Sobat Mantap, Yes. ya jangan lupa, pokoknya selalu lihat ya, selalu stay. Karena apa? Masya Allah di sini itu bisa menghadirkan dari yang junior sampai ke senior, yang mana perjalanan kehidupan, perjalanan karirnya, pokoknya is the best deh, hanya ada di sini. Makanya jangan selalu lewatin ya, harus nonton Podcast Fix Fix Mantap. Wis luar biasa. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan Mbak Yulia Citra ini ditanya, Mbak Yulia Citra ini seorang penyanyi grup atau penyanyi solo sih sebetulnya lebih nyaman dibilang apa? Kalau nyamannya sih lebih sendiri, honornya juga sendiri, dibagi-bagi gitu. Tapi keseruannya adalah grup gitu. Oh, oke. Jadi sebetulnya Mbak Yulia ini memang seorang penyanyi profesional, baik solo maupun grup. Oke. Insya Allah. Fix, mantap. Mbak Yulia Citra adalah seorang penyanyi profesional di dunia dangdut. Oke, Sobat Mantap, itu dia ngobrol kita dengan salah satu personil dari Manis Manja Group, Mbak Yulia Citra. Nah, tunggu kehadiran kita dan berikutnya tentunya masih ada siapa aja lagi Mbak tadi? Tadi ada Murni ya? Murni, terus ada Kitty Nurbaiti. Kitty, terus ada Ines Cynthia. Oke, kita berharap waktunya pas dan jadwalnya klop ya, sehingga bisa hadir di sini. Oke, saya Mas Rere dan saya Yulia Citra. nggak kuku. Au, au.